Gimana sih? Mencari jurnal dengan cepat. Susah. Hai semuanya, jadi kalian apakah pernah mengalami kejadian seperti video tersebut? Atau pencarian kalian semakin gak relevan, ngaco, makin kemana-mana, dan makin aneh? Kenalin dulu, di sini aku, Ajeng, akan memberitahu kalian tips untuk mengatur mesin pencarian Google supaya pencarian kalian lebih efektif, lebih terperinci, dan lebih terfokus pada yang kalian cari. Jadi di sini aku bakalan pakai 17 jenis dari query search yang ada di sistem temu kembali informasi. Jadi apa aja sih 17 query search itu, kok banyak banget? Nah, jadi ini. Nah, jadi 17 jenis query search ini bisa kalian pakai di mesin pencarian Google supaya yang kalian cari itu bakal lebih spesifik dan lebih terkendali. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ke videonya. Oke, sekarang ini aku udah ke Google. Terus kita bakalan lanjut praktekin dari 17 query search yang bakal aku paparkan dari tugas tersebut. Yang pertama yaitu ada N. Di sini kita pakai tanda plus ya. Jadi ada dua kata yang dikasih tanda plus, kemudian menjadi kata yang hasil yang lebih spesifik. Contohnya di situ celana kulot. Karena celana itu kan ada macam-macam ya. Jadi di sini karena kita pakai tanda plus, dia lebih memunculkan celana dan kulot. Kemudian yang kedua ada OR menggunakan tanda garis miring. Jadi kita pakai OR di sini itu jika kita menginginkan suatu term untuk muncul dalam hasil penelusuran. Contohnya seperti ini. Di sini aku pakai tupai atau sugar glider. Jadi yang ditampilkan bakalan lebih spesifik antara tupai dan atau sugar glider. Jadi tidak tupai sendiri ataupun sugar glider sendiri. Jadi hasilnya bakalan lebih muncul dua-duanya. Oke, next selanjutnya ada not dengan tanda strip. Aku di sini pakai minuman matcha. Kemudian karena nggak pengen nyari matcha yang kemasan ataupun yang murah, jadi kita hilangin itu dengan menggunakan not. Nah, not di sini memiliki arti jika kita nggak pengen pakai term tertentu muncul dalam hasil penelusuran, kita bisa pakai not di sini dengan menggunakan tanda strip. Jadi yang keluar bakalan kebalikan dari murah atau kemasan, yaitu matcha yang mahal mungkin dan made in home. Di situ ada salah ya, kita pakai spasi dulu. Nah, jadi yang keluar bakalan resep minuman matcha rumahan ataupun 7 kreasi. Jadi, karena nggak pengen ada murah atau kemasan, jadi yang dihasilkan bakalan kebalikan dari itu. Selanjutnya ada frase atau tanda kutip ganda yang bisa kita pakai jika ingin menampilkan hasil dengan kata kuncinya tidak tersusun tapi tersebar. Jadi di pencarian kita menyertakan tanda kutip 2 di awal dan di akhir kalimat yang kita ingin cari. Di sini aku pakai literasi digital pada anak sekolah dan hasil yang ditampilkan bakalan spesifik. Nah, jadi teknik seperti ini tuh bisa kita gunakan untuk mengetahui artikel, blog, atau karya ilmiah yang mungkin dikopas orang lain, seperti itu. Jadi banyak ya guys, di situ ditampilinnya tentang literasi digital. And then kita next ke relate. Di sini bakal aku kasih tahu ini persis banget sama salah satu operator di akhir. Jadi kita masukin situs, contohnya kompas.com, dan dia bakalan nampilin semua artikel yang relate atau yang berhubungan dengan kompas.com. Jadi di situ ada banyak ya, ada dari X, dari Instagram, IESR dan lain-lain, tapi dia tetap menampilkan Kompas, tidak yang lain. Oke, selanjutnya ada case sensitive, yaitu di mana Google akan mengabaikan penggunaan huruf besar pada bagian manapun dari sebuah kata atau kalimat. Nah, contohnya di situ aku pakai na kecil, namun J-nya besar, dan seharusnya di huruf kapital. Dalam nama itu kan semua diawali dengan huruf kapital. Jadi, yang dihasilkan pun tetap dari nama yang kita cari. Mau itu kapital ataupun semua huruf kecil, dan Google pasti akan mengerti apa yang kita cari. Contohnya di na dan jemin ya. Jadi, hasilnya tetap na jemin. Begitu guys. Next, selanjutnya ada asterisk, di mana dia itu berfungsi sebagai pembebas ketika Anda mengetikkan sesuatu tanpa detail yang disebutkan. Jadi situ aku pakai perpustakaan, titik-titik, bisa diwakilkan dengan bintang, yang menerapkan perpustakaan digital. Nah, jadi hasilnya dia bakal menampilkan perpustakaan apa saja yang udah menerapkan perpustakaan digital.
Nah, jadi di situ ada Dinas Kearsipan, ada Universitas Negeri Malang, dan semakin kita ke bawah bakal nemuin perpustakaan apa aja sih yang udah nerapin perpustakaan digital. Jadi ini lebih memudahkan kita untuk mencari sesuatu yang mungkin kita tidak tahu, atau untuk sebuah penelitian, dan kita bisa menggunakan operator seperti ini. Dan next ada operator titik ganda. Jadi ini digunakan jika kalian ingin mencari hasil yang berupa range data. Nah, di situ aku pakai era perang dunia dari tahun 1918. Nah, titik 2 sampai itu artinya sampai 1945. Nah, jadi yang dihasilkan pun bakalan nampilin apa aja sih era perang dunia yang dari tahun 1918 sampai 1945. Oke, sorry, itu ada harusnya kasih spasi ya. Nah, ini loading lama banget nih. Nah, sebenarnya, itu. Jadi dia bakal nampilin sejarah ataupun range data dari tahun tertentu hingga tahun tertentu. Sebenarnya gak harus tahun sih guys, kalian bisa nyari dalam angka lain. Selanjutnya, operator sinonim yang bisa kita gunakan jika kalian ingin mencari kata sinonimnya. Ditandai dengan semacam garis gelombang, kemudian disambung dengan kata yang ingin kita cari. Di situ aku pakai digital, jadi hasilnya bakalan muncul sinonim-sinonim dari digital atau kayak konten lain tentang digital. Ada indeks masyarakat digital, kecerdasan digital, dan lain-lain. Jadi lebih banyak konteksnya jika kita pengen cari kata selain digital tapi tetap sama artinya dengan digital. Kemudian next, kita sekarang masuki URL. Ini dipakai buat kalau kita nyari fungsi dari situs ya. Di situ aku pakai situsnya UW. Nah, jadi yang dicari kan link dari library UW. Nah, yang ditampilin bakal relate sama apa yang kita cari. Jadi khusus dari UW gitu guys. Next ada all in URL. Jadi di sini tuh maksudnya jika ingin membatasi hasil pencarian pada halaman-halaman yang mengandung kata kunci tersebut di dalam URL. Jadi kan aku nyarinya cara mencuci sepatu. Jadi URL tersebut akan meng-highlight judul-judul dari cara mencuci sepatu. Nah, jadi bisa dilihat kan, jadi dari judul-judulnya yang ditampilin itu pasti ada kata cara mencuci dan sepatu. Kemudian next all in juga, yaitu all in text. Nah, kalau all in URL tadi kan judul, yang teks kita lebih ke konten yang dipakai di dalamnya. Jadi apa yang kita cari tadi kan resep. Nah, konten yang di dalamnya itu pasti ada resep yang dimuat. Jadi operator ini tuh digunakan kalau kita pengen term tertentu muncul pada semua teks dalam konten web atau hanya pada judul URL tertentu. Tuh bisa kita lihat yang dibahas pun bakal resep dan sejenisnya guys. Jadi ini bisa dibuat ya biar kayak penelitian. Selanjutnya all in juga, yaitu all in anchor. Dipakai jika kita ingin membatasi hasil pencarian yang spesifik berdasarkan anchor tag yang menuju halaman tersebut. Jadi ini lebih ke link ya guys. Akan menghasilkan link yang sering dicari dan digunakan lebih dari berapa kali. Contohnya manfaat hijau. Nah, link-link di sini tuh dipakai di situs lain, di copy semacam itulah. Kemudian kita move ke change. Jadi di sini adalah operator yang kita gunakan jika ingin melihat tampilan dari URL tertentu menurut cache Google ya guys. Sebenarnya ini aku kurang yakin, tapi ini pasti hasil dari cache Google. Aku pakai dari link yang tadi punyanya UW Library, dan yang dihasilkan seperti ini. Dia seperti memperlihatkan sebuah situs yang dia punya dari lama gitu loh guys. Jadi kayak ada semacam hidden information. Oke, selanjutnya ada define, atau operator khusus yang dipakai jika ingin mencari definisi dari suatu kata. Nah, di sini aku pakai kata Angostura. Nah, jadi itu bakalan langsung ditampilin apa arti dari Angostura. An aromatic bitter bark from some South American trees. Jadi bisa sih kalian cari contoh lain kayak define dari IoT, define dari telecommunication. Nah, yang ditampilkan pun bakalan definition, meaning, dan sebagainya. Jadi lebih mudah ya guys untuk mencari definisi dari suatu kata. Kemudian selanjutnya ada file type. Jadi ini bisa kita pakai untuk mencari hasil pencarian yang dibatasi dalam jenis file tertentu. Contohnya aku pengen nyari PDF dari sistem temu kembali informasi nih guys. Nah, karena aku nyarinya PDF, jadi yang keluar bakalan PDF. Nah,
di Undip, Winsuka, nah itu bakalan nampilin PDF. Beda lagi jika kalian itu nyarinya di format lain, dokumen, Excel, itu bakalan yang muncul sesuai dokumen atau Excel. Karena aku nyarinya PDF, jadi yang muncul di situ pun PDF semua, sampai bawah pun PDF. Lebih memudahkan gitu guys, jika kalian ingin nyari file buat artikel dalam bentuk PDF. Oke, yang terakhir ada operator info. Jadi kita bisa pakai operator ini untuk mendapatkan beberapa informasi tentang suatu blog. Ini tuh mirip seperti relate yang tadi ya guys, yang tadi aku mau jelasin. Jadi dia bakalan nampilin khusus situs dari yang aku cari. Di sini aku pakai SM Entertainment, dan yang keluar pun bakalan informasi dari situs-situs SM Entertainment. Baik, di sini tuh ada Subaya, Unpad, Instagram, dan yang dibahas pun tetap bakalan tentang SM Entertainment. Jadi kayak ini lebih mirip dengan operator relate yang tadi. Jadi itu dia tentang 17 penjelasan jenis dari query search beserta contohnya. Jadi gimana? Apa kalian udah mengerti? Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang. Meskipun sedikit mengerti, setidaknya ada yang bisa diambil hikmahnya ya. Jadi segitu aja. Thank you for watching. Semoga kalian mengerti.